Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Esin Fitri Cahyani, 7 Apiaud dengan NIM 2018 Di sini saya akan mereview makalah kelompok 1 yang berjudul Sejarah, Definisi, dan Praktek tentang Manakib. Sejarah Dzikir Manakib. Munculnya dzikir manakib terkait dengan tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Oleh karena itu timbullah bermacam-macam amalan termasuk amal dzikir dalam Islam seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan-amalan baru seperti manakib yang telah menyebar di berbagai penjuru. Zikir sebagai sebuah cara pendekatan diri kepada Allah memiliki beberapa teknis sebagaimana terdapat di kalangan para pengamal tarekat maupun pengamal manakib. Dzikir merupakan latihan yang bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkatan sejati dari Allah. Di samping itu juga merupakan suatu cara untuk menyebut mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian sejarah bahwa sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia terkenal sebagai jalur perdagangan. Awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan daerah di Asia Tenggara, khususnya wilayah Barat Nusantara dan Selat Malaka menjadi daya tarik. Selain itu, penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya melalui pendekatan bisnis, melainkan juga melalui pendekatan tasawuf. Para pelayar dari berbagai wilayah banyak yang berbondong-bondong datang ke sana karena hasil bumi yang dijualnya di sana dapat menarik perhatian bagi para pedagang untuk menjadikan daerah lintasan antara Cina dan India, umumnya di daerah pesisir Pulau Jawa dan Sumatera pada abad ke-1 dan ke-7 Masehi, menjadi pelabuhan penting yang banyak disinyalir oleh para pedagang. Sejarah zikir manakib. Zikir adalah sebuah cara pendekatan diri kepada Allah dan teknisnya ada bermacam-macam cara, di antara zikir manakib dan zikir merupakan ibadah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam zikir manakib tersebut ada ajaran tasawuf di dalamnya. Tasawuf ini dibawa oleh tokoh sufi. Ajarannya lebih menonjolkan pada ranah rohaniyah bukan lahiriah, sehingga para sufi mendakwakan ajaran-ajaran Islam yang bernilai mistik. Tasawuf ini memiliki sifat spesifik yang sudah diterima oleh lingkungan masyarakat. Terbukti bahwa ajaran Islam di seluruh Indonesia sebagai besar menganut ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf sudah melekat pada budaya Indonesia. Ini dibuktikan dengan tokoh tasawuf yang menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia, contohnya Wali Songo. Wali Songo ini menyebar agama Islam di Jawa yang dianggap sebagai penyebar agama Islam yang terpenting. Karena Wali Songo penyebar agama Islam yang menyiarkan dakwah yang sangat giat dan mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Para ulama ini atau Wali Songo memiliki keistimewaan atau karamah yang lebih mumpuni. Keistimewaannya terletak pada kekeramatan, ilmu yang tinggi dan juga kekuatan batin yang lebih. Karena keistimewaan ini, makam Wali Songo menjadikan makam yang keramat dan dianggap sebagai waliullah. Hal ini yang disebut hal mistik, karena dianggap sebagai waliullah ini dijadikan panutan dengan cara melakukan zikir manakib secara rutin. Selanjutnya, definisi dzikir manakib. Manakib berasal dari kata manakib yang berarti biografi ditambah dengan akhiran an menjadi manakipan sebagai istilah yang berarti kegiatan pembacaan manakib atau biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain makna tersebut, arti manakib menurut bahasa adalah kisah kekeramatan yang keistimewaan sang wali. Secara bahasa kita, manakib merupakan isim makan dari lafadz nakoba yang mempunyai arti memimpin, menolong, dan menjelajah. Selain makna tersebut, terdapat dalam kamus bahasa Arab yang mengartikan kata nakobah sebagai menyelidiki, memeriksa, dan menggali. Sedangkan dalam Quran, lafadz nakobah
disebutkan sebanyak 3 kali dalam berbagai bentuknya, misalnya seperti nakiban yang mengandung arti pemimpin terdapat dalam ayat Quran yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antaranya mereka 12 orang memimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu, sesungguhnya ia telah tersesat dalam jalan yang lurus. Ketiga makna sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran di atas ternyata mempunyai kesesuaian dengan tujuan dalam pelaksanaan dzikir manaqib, yaitu dimaksudkan dalam rangka menggali, menyelidiki dan meneliti sejarah kehidupan seseorang pemimpin panutan umat untuk diteladani dan berdoa untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para orang suci yang telah menjadi kekasih Allah. Jadi zikir manaqib sesungguhnya berkaitan erat dengan konsep tawasul sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah review kelompok 1. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.